value dari catur, salah satunya gitu ya, yang paling aku suka adalah think before you move. Kalau misalkan main catur kan harusnya berpikir dulu sebelum melangkah. Jangan lebih cepat kita melangkah dulu sebelum kita berpikir gitu. Asal jalan tanpa berpikir dulu ya akibatnya adalah kekalahan kan. Tapi kalau di kehidupannya bro, ada nggak sih kayak maksudnya critical thinking yang terlatihnya tuh dari permainan catur? Banyak orang salah pemahaman tentang catur. Contoh, yang main catur tuh bolehnya orang-orang yang jenius doang gitu. Kalau lu main catur tuh malah lu jadi lebih pinter gitu. Catur itu wasting time lah istilahnya gitu, membuang-buang waktu. Padahal kalau dalam dunia profesional kan ada manajemen waktu juga. Kalau menurut aku sendiri ya, kalau bagi aku catur itu udah part of my life sih gitu. Setiap langkah dalam permainan catur ini kan kita akan menemukan bentuk bangunan yang berbeda setelah kita melangkah gitu. Nah itu akan muncul problem yang baru. Nah itu kita diharuskan problem solving gitu, mencari penyelesaian dalam problem ini. Kalau kita mengejar cita-cita itu, selain kerja keras gitu ya dari kita sendiri, orang tua, kita harus libatkan Tuhan juga. Terlahir miskin adalah privilege. Tuh serius aja mau jadiin catur sebagai karir utama. Duitnya ntar dari mana bro? Apa persamaan papan catur dan kehidupan? Tamu saya hari ini tidak hanya menaklukkan strategi-strategi dan situasi di atas papan catur, tapi juga berhasil menaklukkan tantangan-tantangan dalam kehidupan. Hari ini kita akan menyelami dunia catur dan juga filosofi kehidupan yang berada di balik 64 kotak tersebut. Thank you for your time, Bro Mas Ruri Rahman. Thank you Edward, udah undang ke sini. Ini benar-benar tadi Bro juga ada mention di Game of Life. Di belakangnya tuh ada gambar catur samanya. Iya benar. Jadi itu episode-episode yang kita tunggu nih salah satunya. Oh gitu. Dan hari ini kita mau coba lakuin sesuatu yang berbeda. Kita mau sambil main, walaupun mainnya tipis-tipis aja ya. Soalnya sulit juga sih fokus kalau sama ngobrolnya. Malah fokus ke sini. Iya. Cuma biar seru. Gimana kalau kita mainnya Bong Cloud? Pakai style Bong Cloud aja. Boleh. Bro. Tapi sambil ngobrol aja, jadi santai aja. Oke. Kita mulai berarti. Silakan dimulai. Raja sini ya. Ya. Bro, kalau Bro kan udah main catur lumayan lama nih. Kalau dari selama ini main catur, itu ada nggak sih yang kayak pelajaran atau strategi dari catur yang sebenarnya tuh menurut Bro sangat bagus sampai bisa diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita ngomongin bergunanya catur buat kita di luar papan catur gitu ya, sebenarnya banyak banget nih bro. Jadi kalau misalkan ngomongin value dari catur, salah satunya gitu ya, yang paling aku suka adalah think before you move. Nah itu kan kalau kita selain berguna di papan catur, dimana kita kalau misalkan main catur kan harusnya berpikir dulu sebelum melangkah. Jadi aku selalu ingetin itu tuh, bahkan jangan lebih cepat kita melangkah dulu sebelum kita berpikir gitu. Nah kalau kita terapin dalam kehidupan kan itu maknanya mendalam banget ya. Tindakan-tindakan kita di luar papan catur yang harus kita pikirkan dulu apa akibatnya gitu. Bahkan dalam papan catur kan harus beberapa langkah ke depan gitu. Iya sih. Itu sih. Apalagi di zaman sekarang kita itu cenderung reaktif. Langsung respon gitu ya. Iya, aku merasa kita tuh berada di, maksudnya mayoritas dari kita, termasuk aku sering-sering, itu kayak kita tuh lebih cenderung reaktif daripada proaktif. Misalnya kita lihat ada berita ini muncul, kita cuma reaktif, komen langsung, like komen, aduh ini orang nggak bener nih apa, terus habis komen ya udah kita lanjutkan kehidupan kita yang sebenarnya juga tidak sebagus itu gitu. Jadi tanpa mencari kebenarannya dulu kira-kira kayak gitu ya. Ya kebanyakan kayak gitu sih. Nah kalau dalam permainan catur kan kita asal jalan gitu istilahnya ya gitu, asal jalan tanpa berpikir dulu ya akibatnya adalah kekalahan kan. Nah kekalahan itu akan menjadi poin yang sangat berarti kalau kita sebagai atlet gitu ya. Kalau misalkan aku sebagai profesional ya harus membedakan rasanya kemenangan dengan kekalahan gitu, jadi kita mesti benar-benar fight. Nah makanya kalau kita tarik ke dalam kehidupan itu banyak banget sih manfaat dari catur gitu. Dan kalau aku lihat data di beberapa daerah di Indonesia, terutama kalau nggak salah di Jawa Barat sama Papua, itu pemerintahannya tuh udah mulai inkorporasi permainan catur
ke warga-warganya biar katanya melatih critical thinking. Wow, Menurut aku baru tahu itu. aku juga baru searching tadi, jadi kelihatan pinter bentar tadi. Cuma kalau misalnya, kalau dari Bro Mas Rory, setuju nggak sih kalau catur tuh bisa latih critical thinking? Berarti ini pejabatnya mungkin dulunya suka main catur kali ya? Iya kali ya. Makanya diterapin. Yang gitu. biasa nongkrong sambil gorengan sama kopi ya. Biasa aja. Tapi Ya. kalau di kehidupannya Bro, ada nggak sih kayak maksudnya critical thinking yang terlatihnya tuh dari permainan catur? Iya, ketika aku tanya sama orang lain pun begitu. Jadi mereka banyak yang berpikir catur itu membuat mereka jadi lebih kritis ya. Tapi kalaupun kita sebenarnya langsung ke internet gitu ya, kita cari apa sih manfaat catur, yang pertama yang akan langsung muncul tuh sebenarnya adalah tingkat kecerdasan kita, bro. Jadi banyak banyak orang salah pemahaman tentang catur. Contoh, yang main catur tuh bolehnya orang-orang yang jenius doang gitu. Padahal kalau mereka main catur, kalau lu main catur tuh malah lu jadi lebih pinter gitu. Gitu. Oh, Nah, jadi permainan catur justru meningkatkan kecerdasan kita, bukan orang cerdas doang yang main catur gitu. Ya? betul. Nah, terus yang berikutnya yang salah kaprah dalam masyarakat itu, catur itu apa, wasting time lah istilahnya gitu. Membuang-buang waktu. Padahal kalau dalam dunia profesional kan ada manajemen waktu juga. Iya. Mereka bermain menggunakan waktu gitu. Iya. Nah, ini tergantung kalau orang lebih menyelami lagi dunia catur, banyak banget manfaatnya gitu. Iya. Ya tapi kalau yang stigma yang pertama yang dibilang cuma orang jenius yang main catur, kayaknya nggak apa-apa dibiarin sih bro. Biar kita kelihatan pinter gitu Jenius yang main gitu catur. ya. Boleh juga. Cuma lucunya, yang aku baru-baru ada bahas juga tuh, kan aku baru-baru ada ikut-ikut for fun juga kayak pertandingan catur. Aku bilang, kenapa ya kayak kalau anak kecil main catur itu dipandangnya kayak jenius. Tapi kalau kayak kita nih main dibilang kayak lu nggak ada kerjaan ya lu main catur. Kayak kan identiknya selalu orang-orang di pos ronda yang kayak main gitu. Betul. Kalau menurut bro gitu, apa sih yang membedakan maksudnya orang-orang yang main catur untuk berkembang dengan orang-orang yang main catur biasa cuma buat nongkrong-nongkrong gitu? Jadi kalau menurut aku yang membedakan motivasi sih ya, sama poin mereka bermain catur tuh untuk apa gitu. Kayak termasuk tadi tuh kalau misalkan ya sering dinilai wasting time gitu, buang-buang waktu. Yeah. Dulu waktu aku mulai awal-awal main catur juga sama kakakku sendiri gitu ya, yang nomor 1. Kami kan aku kan 6 bersaudara. Ada kakakku yang nggak suka catur, kata dia nih, ini kan kayu nih, kayu mati ngapain dipikirin katanya. Mendingan sekolah yang benar gitu. Iya benar juga sih, ini kan kayu mati. Tapi aku ngeresponnya, ah lu nggak ngerti aja gitu. Oh, responnya juga lumayan menolak. Jadi memang kalau kita nggak tahu value-nya, catur itu ya sekedar olahraga atau permainan aja. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, kalau bagi aku catur itu udah part of my life sih gitu. Udah jadi kehidupan gitu ya. Bahkan yang ya bisa merubah kehidupan kita lah, yang tadinya secara finansial kurang bagus gitu, sampai sekarang jadi atlet profesional yang bisa lumayan lah gitu. Tadi bro ada mention kalau catur itu bisa justru meningkatkan kecerdasan orang ya. Itu apakah ada kayak studinya atau kayak yang membuktikan ya bro kalau kayak gitu, atau memang bro lihat dari sekitar aja di lingkungan, emang orang-orang yang main catur biasanya setelah beberapa lama dia main secara konsisten tuh dia memang mengalami peningkatan kognitif. Jadi contohnya kalau misalkan dalam setiap langkah dalam permainan catur ini kan kita akan menemukan bentuk bangunan yang berbeda setelah kita melangkah gitu. Yeah. Nah itu akan muncul problem yang baru. Nah itu kita diharuskan problem solving gitu, mencari penyelesaian dalam problem ini. Nah gitu. Nah kemudian ketika kita tanya apakah meningkat kecerdasannya gitu ya. Contohnya kalau misalkan sebelumnya kita tidak menggunakan tips dalam permainan catur, contoh kayak tadi tuh, tidak berpikir dulu sebelum langkah. Ketika aku kebetulan ngajar juga, ngajar dari umur anak-anak sampai dewasa lah gitu. Ketika mereka aku suruh berpikir dulu untuk manfaatkan strategi catur, mereka akan lebih bagus gitu langkahnya. Gitu. Dan itu pun maksudnya dalam kehidupan juga ya. Bisa jadi dia secara nggak langsung sebelum beli permen dia jadi berpikir dulu sebelum mengambil langkah ini. Betul. Tapi jangan kelamaan juga ya. Jangan kelamaan ya. Maksudnya ntar harga naik lagi. Oh bukan ya. Maksudnya kan ada dalam permainan catur ini kan ada catur klasik, catur cepat, catur kilat gitu. Nah kita
dalam kehidupan juga jangan terlalu lama mengambil action juga, dibutuhkan actionnya juga gitu. Iya. Kadang-kadang orang udah menganalisa dengan lama gitu dan tapi tidak berani untuk mengambil keputusan juga jadi masalah juga buat mereka gitu. Nanti kalahnya malah kalah karena time out ya bro. Time out itu By the way, ini karena nggak ada jam catur, kita jadi bingung ya giliran siapa ntar ya. normal kan. Jadi kayaknya ini tadi giliran aku ya. Giliran aku sini. Oke, siap. Oke. Ini kayaknya cara nadainnya gini. Kalau lebih condong ke sana berarti giliran masnya. Sekarang giliran aku ya. Kalau Bro Edward sendiri apa yang didapetin dari catur? Kalau Value aku lebih ke yang tadi, yang beberapa gerakan setelahnya. Mm-mm. Itu soalnya bahkan ada buku bisnis yang terkenal tuh namanya Your Next Five Moves. Itu tuh pebisnis di Amerika, dia punya agency. Dia tuh nulis buku itu karena judulnya Your Next Five Moves karena dia merasa itu tuh penting banget dalam bisnis juga. Kayak kita harus bisa melihat kalau kita lakukan ini, ambil keputusan ini, kira-kira apa kelanjutannya. Dan menurutku banyak banget penelitian buku-buku self development bahkan yang kaitin sama permainan catur. Makanya menarik banget hari ini bisa ngobrol sama Bro Mas Roni. Jangan-jangan yang nulis buku main catur juga. Iya kan? Kalau Bro sendiri, Ya. pas masih kecil nih, siapa sih yang pertama inspirasi untuk main catur pertama kali? Wah, ini kalau tarik ke belakang kan aku udah 20 tahun lebih main catur. Ya. Jadi awalnya itu dari orang tua nih, almarhum bapak gitu. Jadi dia tuh suka catur lah gitu sama circle-nya. Jadi dulu tuh orang tuaku supir bajai, tahu nggak bajai? Oh iya, tahu. Tapi bajai yang BBG sekarang kan, yang bahannya gas gitu. Oke. Dulu tuh yang merah, tahu gak kamu? Pernah lihat gak? Yang berisik banget itu. Oke. Sepertinya ada gambaran samar-samar. Samar-samar. Nah, jadi tuh ya dulu almarhum ayah suka main catur sama circle-nya dia lah, supir-supir ya. Otomatis kan kalau supir nongkrongnya di warteg. Ya. Main catur lah gitu. Nah, dari situ kebetulan kan keluarga kami merantau dari Tegal. Nah, terus aku hobinya main bola tuh awal-awal kayak ya main bola. Kalau di Kemayoran kan banyak ganggang gitu, main bola aja setiap ayahku pulang pasti habis main bola gitu. Nah, akhirnya mulai diajakin main catur awal-awal gitu. Tapi orang tua aku pinter juga sih ngajakinnya. Jadi supaya aku mau kan awalnya kan cuman sekedar mau doang. Lama-lama dipancing lah dengan uang 2.000, hadiah uang gitu, roti gitu ya, lumayan lah gitu kan buat anak kecil. Tapi niat awalku juga cerdik juga, niat awalku ya udahlah main 5 menit habis itu aku ambil rotinya gitu, habis itu aku main bola gitu. Nah tapi akhirnya tiba saatnya dimana ada kejuaraan tingkat RW gitu ya, 17 Agustusan. Nah di situ tuh ditanya kan sama PRT-nya, di sini di lingkungan ini siapa yang suka main catur ya? Nah kebetulan PRT tahu ini keluarganya bapak ini nih, bapakku gitu. Wah ini mainnya harus bertiga nih. Oh ya udah nih, abang sama adiknya aja main juga gitu. Jadi bersaudara semua ikut. Bersaudara semua. Nah itu sekitar umur 7-8 tahun lah aku. Gimana pengalamannya waktu itu pertama kali ikut lomba? Ya diremehkan pertama kali. Jadi kayak ini anak kecil bukannya tidur udah malam gitu lah gitu. Ini ibunya mana sih gitu, malah main catur gitu kan. Udah gitu lawannya bapak-bapak semua gitu lah kayak. Ya udah waktu itu kayak aduh diremehin lagi nih gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu juara. Akhirnya dari situ muncul lah kayak dari diri sendiri kayak wah seru juga ya kalau udah jadi juara gitu. Aku langsung kebayang muka bapak-bapaknya yang nyinyirin, yang remehin. Cuma waktu itu pas ikut kompetisi, itu basicnya yang diajarin sama ayah, almarhum ayah. Iya, basicnya. Terus juga kebetulan ayah itu suka ngumpulin buku catur. Walaupun buku catur terbitan lama gitu ya. Ini baca nih, aku baca-baca buku catur. Jadi kayak diulang-ulang aja gitu. Oh berarti ayah, almarhum ayah tuh termasuk orang yang lumayan mendalami dan bukan cuma kayak untuk for fun doang ya? Betul, Baca tapi tidak mencapai tingkat nasional. Jadi kayak suka gitu ya, suka ya, tapi baca di buku. sela-sela kesibukannya masih ada pelajari juga ya. Tapi kalau boleh tebak nih, pada waktu itu almarhum ayah ratingnya di berapa kira-kira bro? Ratingnya berapa ya? 2000-an mungkin.
2000-an. 2000-an mungkin. Karena dia bisa kayak misalkan, oh besoknya udah tahu nih libur, besok aku mau libur dulu ya gitu, bilang ke ibuku gitu. Aduh, ini pasti mau main catur katanya. Terus ada temennya, ada teman mainnya. Ya udah itu bisa kayak berapa jam main catur gitu. Wow, dan ini for konteks ya, pada saat itu belum ada AI, belum ada main online, jadi latihannya almarhumahnya waktu itu sama lingkarannya aja gitu. Sama baca lingkarannya, buku ya? iya. Kebetulan ada tetangga tuh, jadinya tetangga ngajak main, ya udah main aja berdua gitu. Tapi di saat waktu itu bro ikut yang kompetisi itu apakah waktu itu benar-benar udah mengerti konsepnya atau lebih ke menghafal yang diajarin sama almarhumah ya? Iya, lebih kayak oh jalan-jalannya begini, belum jago lah gitu. Setelah dari tingkat RW itu kan akhirnya ada kejuaraan di Purwokerto waktu itu. Iya. Di salah satu kampus di Purwokerto. Terus main ikut aja tuh gitu. Tanpa kayak udah ya habis juara gitu kan, kayak sudah ada mentalitas iya juara. gitu. Ikutlah gitu. Nah, menurut aku sih itu yang ngebangun aku bisa sampai sekarang sih kayak gitu. Kayak orang tua juga nge-support gitu. Walaupun pada saat itu ya nggak dipikirin biayanya gitu. Sampai untungnya waktu itu, kalau menurut aku untungnya adalah ya jalan dari Tuhan kan ada aja gitu ya. Iya. Jadi waktu itu uang untuk pulangnya itu tinggal dikit lah gitu, atau bisa dibilang habis lah gitu. Oke. Nah abangku yang nomor 1 itu, yang tadi ngejek aku itu, yang main catur buat apa sih gitu, itu tuh kerja jadi kernet bos. Jadi ya udah tunggu di sana, nanti Mas akan sampai sana gitu. Wah, emang dari Tuhan ada aja jalannya. Iya, kalau menurut aku sih gitu sih. Cuma pada saat itu apakah sudah ada kepikiran ini suatu saat aku bisa jadikan ini sebagai karir aku nih? Waktu itu ada nggak sih? Tuh, Pikiran nah itu gitu? pertanyaan yang bagus ya. Iya. Kalau menurut aku, setelah aku beberapa tahun ini main catur gitu ya, sampai sekarang ada di level sekarang, kalau kita mengejar cita-cita itu, selain kerja keras gitu ya dari kita sendiri, terus juga dukungan orang tua, kita harus libatkan Tuhan juga sih. Gitu. Maksudnya aku sebagai Muslim gitu ya, aku percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia gitu. Kayak misalkan adalah quotes bahasa Inggris yang keren gitu, apa untuk memprediksi masa depanmu adalah dengan apa yang kamu lakukan hari ini gitu. Iya. Ya kita yang menciptakan sendiri ya. Iya, kita yang Jadi nggak perlu diprediksi segala, kita Iya. I see. Terus aku lihat, oh ada benernya juga nih quotes gitu ya. Menarik banget bro mention kalau bro itu sangat melibatkan juga Tuhan yang Maha Kuasa di karirnya bro sekarang. Padahal kan kalau orang stigma orang pada umumnya nih, kalau orang-orang yang banyak menitik beratkan logika, itu biasanya tidak percaya sama keberadaan Tuhan. Biasanya orang yang terlalu sains nih, dia kayak apa buktinya. Tapi bro malah merasa kalau melibatkan yang Maha Kuasa tuh penting juga di karirnya. Itu dari kecil, dari ajaran orang tua, atau di saat apa bro nyadar kalau memang peran yang Maha Kuasa tuh penting di karirnya bro? Aku pernah lihat Bro Edward pernah ngomong gini kan, terlahir miskin adalah privilege kan. Thank you loh. Jadi gini, maksudnya waktu itu mungkin aku bisa dikatakan miskin lah gitu ya. Secara finansial juga penghasilan orang tuaku berapa sih, paling di bawah 50.000. Nah tapi di sisi lain Tuhan juga memberkati aku gitu, memberikan aku anugerah orang tua yang mau fighting gitu. Walaupun secara dana tidak cukup gitu, tapi mereka secara value, secara berpikir juga positif gitu. Sampai pada kayak misalkan kita bertanding terus nggak bertanding nih hadiahnya. Pernah ada satu momen lagi kita tanding sampai ke Madura gitu lah. Hadiahnya mungkin sama ongkosnya lebih besar ongkosnya gitu. Terus aku berpikir kan waktu itu, kita ngapain sih ngelakuin ini gitu, kayak anak kecil kan berpikir gitu ya, sampai susah lah pulangnya gitu. Mesti nelpon dulu pinjem uang ke orang lain gitu. Nah, terus orang tuaku bilang gini, untuk sekarang nggak usah mikirin uang dulu, yang penting berprestasi, nanti pasti uang akan mengikuti gitu. Nah itu sih yang kayak boleh juga kalau dipikir-pikir. Beberapa orang lihatnya kayak nekat ya, tapi selalu ada aja jalannya kalau kayak gitu ya. Tapi ketika aku tanya sama, karena aku tadi ya, aku ngelatih juga, ketika aku tanya sama orang lain juga kayaknya tidak seberani itu orang gitu. Jadi aku
merasa ya itu anugerah dari Tuhan sih, karena aku punya orang tua, ibu dan bapak yang mau support gitu. Apa momen pertama yang mantapkan bro mau menjadikan catur ini sebagai profesi utama? Ya, waktu sebenarnya waktu jadi juara RW itu ya udah kayak apa, mulai muncul lah gitu kayak wah boleh juga nih tanding jadi ini ya. Terus habis itu kalah dari Purwokerto, ngerasanya sih ya ini perjuangan lah gitu. Tapi aku udah mulai kayak udah nggak apa-apa lah, akhirnya fokus di catur gitu. Iya. Tapi dorongan orang tua juga kayak ngingetin juga sih, kayak misalkan ya mungkin aku pakai bahasanya lu gue aja Iya, gitu ya. aman. Kayak ya lu mau ngapain di Jakarta, kalau perantauan gitu, perantauan lu biasa-biasa aja. Cuman ya akhirnya jadi kayak gitu kan, siapa yang akan ngerubah kehidupan kita gitu. Iya. Orang tua tuh selalu ngingetin kayak belajar gitu. Yang jago aja masih belajar gitu, kadang kita dipentokin sama orang yang grandmaster aja masih belajar, lu belum grandmaster nggak belajar gitu. Sampai pada saat momen juga pernah lo gue kayak misalkan sama abang gue kan berdua nih. Iya. Kita ribut, jadi kan namanya abang ade kan gitu. Iya. Nggak belajar catur, akhirnya orang tua kesel kali ya, kayak nggak belajar gitu, kayak ngambil spatula itu apa buat masak, tau gak? Oke, udah agak Dia lagi takut nih, pas bro. iya, dia kayak kesel gitu, daripada berantem doang mendingan belajar gitu, sampai apa diingetin kayak gitu, ayo belajar gitu. Jadi orang tua aku keras juga sih untuk belajar gitu. Tapi kalau saudara-saudara sampai hari ini masih main catur juga? Saudara udah berkurang sih, cuman ngelatih kakakku. Oh, tapi mungkin lebih sebagai hobi aja ya? Iya, kayak ngelatih gitu. Oh, ngelatih juga? Ngelatih juga. Cuma yang aku kebayang ya, kalau waktu itu di posisinya bro, di saat bro udah memantapkan nih, ini bisa jadi karir nih. Ada nggak sih kayak dari sekitar-sekitar yang kayak bilang, lu serius aja mau jadiin catur sebagai karir utama? Duitnya ntar dari mana bro? Ada nggak sih yang kayak orang-orang yang bicara-bicara kayak gitu? Betul, itu juga sih yang sering ditanyain, kayak lu jadi atlet dari mana duitnya gitu. Cuma waktu itu bro kayak apa tanggapannya? Kalau aku berpikir sih, karena aku kan udah tahu nih, kayak misalkan kita juara di sini lumayan bonusnya dikasih tahu juga kan, ngeliat-ngeliat juga kan dari orang yang udah berhasil gitu. Oh iya, kita memang harus sampai pada level yang benar-benar profesional, dan kita tahu gitu bagaimana memanage-nya gitu. Maksudnya kan ketika kita lagi jaya, kita harus tahu nih bagaimana manage hadiah kita, uang kita gitu. Iya, soalnya ini kayak bukan hal yang setiap hari ada kompetisinya. Betul. Ya kayak setiap berapa lama ada sekali, setiap berapa. Berarti ini benar-benar belajar manajemen ya bro ya? Betul. Dari catur juga belajar manajemen. Betul. Soalnya aku yakin banget sekarang tuh yang nonton juga ada juga anak-anak yang let's say masih under 10, di bawah umur 10, yang mereka tuh udah belajar catur mendalami. Tapi mereka tuh kayak ngerasa bisa jadi, maksudnya kayak apakah ini bisa dijadikan karir gitu. Bahkan yang umur belasan, SMA, bisa jadi ada yang sekarang bertanya-tanya apakah ini bisa jadi karir. Kalau tanggapannya bro ke anak-anak yang bertanya kayak gini gimana? Jadi sekarang aku lagi menjalani pelatihan, jadi ada yang salah satu daerah yang ngontrak aku untuk jadi pelatih. Ya. Nah di sana tuh aku makin banyak melihat gimana sih calon-calon atlet gitu di daerah gitu. Aku pernah melihat gitu ya, ada anak yang masih di bawah 15 tahun lah, perempuan dia. Aku tanya, ini dari mana awalnya suka main catur gitu? Oh ini dari kalau ini sih dari ngelihat dari backgroundnya, lingkungannya kurang bagus lah gitu-gitu. Ini catur tuh kayak seolah menyelamatkan dia gitu. Kayak kalau enggak dia akan kena ke lingkungan gitu. Yeah. Nah terus ketika aku ngobrol sama dia, nah aku malah push ke dia gitu, kayak misalkan ngasih motivasi gitu. Kamu kalau misalkan mau sukses di catur ya harus serius di catur. Kalau menurut aku sih seluruh bidang kayak gitu ya. Yeah. Maksudnya ketika kita udah tahu kemampuan kita di sini nih, kita ada yang akan kita seriuskan nih, kita harus benar-benar mati-matian, jangan setengah-setengah gitu. Kebanyakan kan akhirnya setengah-setengah atau terlalu cepat menyerah gitu. Yeah. Nah kayak gitu sih. Sampai akhirnya dia, ya kalau aku lihat sih kayaknya akan berkembang gitu. Yeah. Kalau dari, kan bro juga ngajar ya. Selama ini kayaknya untuk kepentingan pribadi nih. Kayak maksudnya kalau soalnya dari ngajar-ngajar murid-murid, apa sih kesalahan terbesar paling umum di orang yang baru mau seriusin catur? Tidak, yang aku lihat sih, yang tadi kan kalau aku bicara tentang kehidupanku sebelumnya,
ada salah satu yang tidak tepat sih, kayak misalkan ketika anaknya udah jago, terus mungkin dari pola pikir orang tuanya gitu. Kadang-kadang kan orang di Indonesia ya, kalau menurut aku orang tua itu terlalu pengen cepet instan gitu. Padahal mie instan aja mesti digoreng. Kalau kalau pernah lihat ya kayak gitu. Iya. Oh iya, mie instan aja mesti digoreng. Tidak ada Iya. yang instan dalam sesuatu Iya. hal apapun itu. Kalau menurut aku jadi bisnismen gitu-gitu kan. Iya. Nah, inilah yang salah dari itu sih, dari pola pikir. Pertama, orang tua terlalu ekspektasinya besar, tapi dorongan terhadap anaknya juga tidak sebesar itu ternyata gitu. Terus juga berjuangnya mungkin belum sungguh-sungguh gitu, atau terlalu cepat menyerah itu sih. Kalau biasa orang tua yang nganterin anaknya nih untuk belajar dari bro, itu biasanya menurut bro apa sih ekspektasi mereka dengan mengantarkan anak mereka belajar catur? Kalau orang tua aku sih dukungan ya. Kalau aku dianterin sampai kira-kira SMP lah, SMP SMA. Kalau hadirnya orang tua aku tuh sebagai penyemangat sih. Kayak misalkan kalau kita sebagai atlet, kita tariknya sebagai motivasi kan, kayak wah orang tua lu udah spend waktu buat lu nih, masa lu mau berjuang biasa-biasa aja gitu. Iya. Kalau gua kalah berarti orang tua gue sedih juga gitu kan. Iya. Itu jadi motivasi yang bagus sih untuk ini. Cuma kadang ada kesalahan dalam sisi orang tua ya. Contohnya kalau misalkan orang tuanya tidak berpikir positif gitu, kayak misalkan wah nanti lawannya jago nih, kamu gimana nih gitu. Jadi udah ditakut-takutin duluan Oh, gitu. iya. Harusnya orang tua juga bisa menjadi power lah. Iya, bisa mendukung juga. Soalnya bisa kalau mendukung. ditakut-takutin apa untungnya gitu. Iya. Ini kalau dari pengamatannya bro nih, karena aku jamin bro juga udah main sama banyak banget orang, dari rating paling bawah sampai yang paling atas. Apa sih sebenarnya yang membedakan, let's say orang yang ratingnya 0 sampai 800, 800 ke 1600, sama 1600 ke 2400. Perbedaan utamanya itu di sebelah mana ya bro? Kalau menurut aku dari permain catur sih, the most important technique in chess sih calculation sih. Calculation ya. Calculation. Jadi pada saat kalkulasi biasanya kalau rating 800 ke 1000 itu mengalami kesalahan ya. Kayak dia cuma mikir satu langkah doang. Kayak contoh ini kan, tadi aku udah ngancem pion ini kan udah dijaga. Iya. Nah kenapa aku jalanin kuda? Karena aku berpikir lagi langkah berikutnya apa gitu. I see. Jadi buat teman-teman, soalnya kebetulan produser kita juga baru belajar catur. Dia sampai subuh main catur, sampai jam 4 dia udah main blitz. Dia tuh ratingnya masih ranging 0 sampai 800. Gimana caranya biar dia bisa naik ke ranging 800 1600 bro? Yang paling utama apa yang perlu dia keep in mind? Harusnya kalkulasi sih. Kalkulasi ya? Ya, jadi kalau ini tips ya. Ya. Kalau misalkan kita mau meningkat kalkulasinya untuk dari 800 sampai 1000, biasanya dalam 1 bulan kita harus serius mengerjakan 3 sampai 5 puzzle. Puzzle itu artinya ada bentuk posisi permainan dari Grandmaster yang kita harus selesaikan. Nah, itu tidak usah dibatasi waktu. Nah, kira-kira selesainya berapa lama puzzle-nya? Gak usah dibatasin waktu, bro. Habis itu kalau udah bisa 3 sampai 5 puzzle, ningkatin lagi 5 sampai 10 gitu. Oh, I see. Itu yang akan meningkatkan. Iya. Soalnya Tapi keren loh. Maksudnya berarti catur itu bukan olahraga warung kopi lagi ya? semua orang udah berusaha karena Kan sekelas produser aja main catur kan? soalnya produser aku yang pengaruhin soalnya. Oke, bilang gila sih ini dari catur aku belajar banyak banget sih. Karena cuma biar ada temen aja sebenarnya. Karena stigmanya kan orang Indonesia kan catur nih olahraga murah nih, kampungan gitu kan. Padahal sekelas produser aja main nih. Cuma kalau misalnya catur nih, tadi kan bro bilang calculated ya. Kalau harus bisa terkalkulasi semua gerakan kita. Ini catur yang bikin menarik. Itu kita harus punya komposisi sempurna antara kehati-hatian dan mengambil resiko. Karena aku tuh cenderung lebih ke gaya bermainku tuh lebih ke yang mengambil resiko. Kayak maksudnya aku percaya zaman sekarang apalagi yang dimana AI itu udah sangat umum. Lawan kita tuh bisa jadi udah lihat gerakan ini puluhan kali bahkan ratusan kali yang kita mainin. Betul. Jadi kalau sesekali kita buat gerakan yang di luar pattern, mereka tuh bakal harus berpikir bener-bener. Betul. Jadi kalau menurut bro sendiri, apa di titik apa sih bro pelajari maksudnya keseimbangan antara
jaga kehati-hatian ini sama ngambil risiko itu di stylenya? Ya, pertama tadi bener banget tuh kata Bro Edward yang dibilang catur itu adalah mengenali pattern. Ya. Jadi semakin kita banyak mengenali pattern catur, kita akan semakin jago. Jadi sebenarnya rumusnya ada nggak ada, patternnya ada nggak ada. Nah tapi tadi mengambil resiko atau tidak itu bagus juga untuk dijawab ya. Maksudnya sebagai atlet kadang kita harus mengambil resiko sih. Kayak misalkan sebenarnya kalau kita kan bisa menganalisa lebih dari 3 langkah gitu ya. Kita tahu nih ini akan berhasil atau tidak, atau kita akan yang lebih bahaya seperti tadi sebenarnya mengambil resiko. Tapi kadang dalam permainan juga harus seperti itu sih, gitu. Jadi ya itu masalah nyali ya, gitu. Kalau bagus atau tidak sebenarnya memiliki keberanian untuk itu juga bagus kadang, karena kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa kan gitu. Kalau style bermain bronya di catur lebih cenderung risk taking atau Aku berhati-hati? lebih ke posisional, ke hati-hati. Positional. I see. Apakah itu terrefleksikan ke keputusan sehari-hari, Bro? Kayaknya iya. Sebenarnya sih kalau permainan catur lebih menarik orang yang mengambil risk taking ya. Tapi untuk yang lebih bagus secara ini sih lebih ke posisional katanya sih. Karena sebenarnya lucunya dengan main positional, kita tuh bisa jadi nunggu musuh kita yang buat inakurasi atau blunder ya. Betul. Dan kita kapitalisasi, kita menangin gamenya sini. Betul, kayak gitu. Terus catur ini aku notice sangat mempengaruhi mental loh, Bro. Aku tuh kalau main, kalau lagi udah kalah satu kali nih, udah stres. Bisa kalah terus lanjut berentet-rentet gitu, Bro. Itu sangat kena mental. Biasanya kalau mau tidur main nggak? Main gitu, sebelum tidur. Kadang lanjutnya sampai jam 4 tuh. Niat awalnya pengen tidur ya? Ini mau nyari ngantuk. Aku bilang kalau menang 1 kali, aku tidur deh. Aku tidur. Kalah 3 kali, kalah 5 kali. Terus menang 1 kali, tadi kan kalahnya 5, menangnya minimal 3 kali deh. Gak tidur habisnya. Itu terus story sih. Iya. Kalau Bro juga sering kayak gitu? Sering kayak gitu. Waduh, istri jadi saksi hidupnya. Cuma Bro pernah gak sih ngalamin kekalahan yang bener-bener sampai misalnya di kompetisi nih ya, dalam setting kompetisi, itu kekalahannya udah sampai kena mental. Tapi Bro tuh bisa comeback gitu. Ada kayak posisinya di mana Bro berhasil kembalikan posisinya ke stabil atau bahkan menang. Dalam permainan misalkan posisi kita sulit gitu ya. Nah itu ya kadang-kadang bisa terjadi ya. Atau kalau misalnya kita mengalami kekalahan gitu yang tidak bisa dilupakan, itu sering terjadi sih. Kayak misalkan kalau kita dalam posisi sulit ya kita harus terus bertarung nih gitu, meminimalisir keunggulan dari lawan gitu. Kita harus tetap berusaha kan. Nah sampai menunggu yang kayak tadi tuh, kayak tadi Bro Edward bilang kalau misalkan ada momen yang tepat kita harus bisa manfaatin gitu. Tapi biasa berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Bro untuk move on dalam tanda kutip dari kekalahan itu? Betul. Pada akhirnya kita harus sadar lagi sih, maksudnya menjadi seorang atlet gitu ya, atau kita kebanyakan dalam hidup kan akan jatuh bangun lah gitu ya. Yang terpenting kan kita pada akhirnya pada saat jatuh harus bangkit lagi gitu. Ada momen dimana aku tidak bisa melupakan kekalahan, atau bahkan sampai hari ini pun masih inget nih kekalahannya gitu. Misalkan pada saat dulu tahun 2013 aku mungkin selangkah lagi mau dapat medali SEA Games gitu. Habis itu aku gagal gitu. Nah itu masih keinget sampai sekarang. Atau aku waktu itu mau jadi juara dunia pelajar lebih cepat gitu. Waktu itu umur 11 tahun. Aku tidak berani mengambil resiko. Yang seharusnya game itu nggak apa-apa gitu, menang gitu. Nah itu untuk move on-nya ya kita balik lagi bahwa ya catur adalah sebuah permainan yang ada menang ada kalah gitu. Cuma kalau yang aku notice sangat penting ya dari ini tuh, Bro pun sudah sangat legowo dengan kekalahan ya, sudah berdamai dengan kekalahan di permainan catur. Maksudnya kayak nggak dibiarin nyangkut terus di pikiran gitu. Cara untuk kita bisa bangkit dari kekalahan adalah kita menemukan pertandingan berikutnya yang harus kita menangkan. Lebih ke fokus ke masa depannya daripada nyangkut di. Iya, betul. Harus riset seperti itu. Dengar tuh orang-orang yang belum move on nih. Betul. Ada bahasanya kan kayak gitu ya, kayak misalkan ya wah kemarin gue kalah nih, ya gue harus cari kemenangan hari ini.
Pernah ada baru-baru ini ya, contoh aku main di Hongaria, di Budapest, di mana aku kan untuk naikin titel International Master. Yeah. Nah, aku butuh hasil menang. Kalau remis sama kalah itu tidak akan mendapatkan gelar itu gitu. Main lawannya lebih kuat ya, International Master dari Prancis. Terus hasilnya unggul besar, tapi aku ceroboh. Yang harusnya itu endgame-nya gampang dan akhirnya jadi remis. Udah tuh pulang ya udah di negara lain, pulang sendirian jalan gitu, yang udah kayak kecewa banget lah gitu. Tapi ya aku tahu gitu, oh berikutnya ada turnamen apa nih yang harus aku menangkan gitu. Pasti atlet mengalami masa-masa itu sih. Yang bikin ini menarik tuh, ini sangat bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Nggak harus kita pemain catur untuk mempelajari ini. Kayak di hidup pun kita seringkali kayak ambil keputusan salah. Di karir kita misalnya, kita di bisnis ada ambil satu keputusan salah, aduh omset turun. Tapi kita malah nyangkut terus ke kesalahan itu. Kita kayak parah banget ya, terus kita malah jadi minum-minum, malah jadi pola hidup yang nggak bener, terus malahan jadinya makin turun terus, declining. Sementara yang tadi bro bilang, kita tuh harusnya lebih fokus ke cari kemenangan selanjutnya, bukan bergantung di kekalahan yang sebelumnya. Tapi kalau bro sendiri udah move on ya dari yang remis sebelumnya? Udah sih. Dan alhamdulillahnya akhirnya menang juga di Kroasia itu. Jadi tahun lalu aku ada stay di Europe itu sekitar 2 bulan. Jadi aku keliling Serbia, Budapest, terus ke Split, Kroasia. Nah, setelah dari Budapest itu aku dapat kemenangan di Kroasia dan akhirnya naik titel di situ. Sudah jadi International Master. International Master gitu. Seru. Tapi memang kita akan mengalami, as long kita menjadi atlet akan mengalami masa-masa itu sih. Kayak dari itu waktu true story-nya, waktu dari Budapest kan aku langsung buru-buru karena setelah kekalahan itu aku harus ngejar bis ke Kroasia. Kita naik travel gitu, naik bis. Nah, kita ke terminal ngejar, untungnya waktu itu masih dapat. Udah kayak waduh. Harusnya kalau misalkan di situ udah dapet kan di Kroasia nggak usah ikut juga nggak apa-apa gitu, kayak sedih banget sih itu. Tapi ya itulah ya kayak namanya kehidupan gitu, berbisnis ataupun itu ya kita harus berusaha untuk kembali lagi sih. Tapi ini menarik banget karena bro tuh ini bisa jadi inspirasi banget buat teman-teman. Karena bro tadi bilang bro tuh berasal dari keluarga yang kurang mapan sebelumnya. Tapi sekarang tuh bro udah keliling-keliling melakukan apa yang bro cintai, bermain catur. Sudah ketemu orang dari berbagai penjuru dunia. Yang mau aku tanyakan tuh, kalau menurut bro, apa sih sebenarnya apakah ada perbedaan signifikan di antara orang yang main catur dan orang-orang pada umumnya gitu? Ada nggak sih yang sangat membedakan karakteristik umum mereka, sifatnya mereka misalnya, kalau dibedakan sama orang-orang pada umumnya? Kalau kita main catur ya, kalau menurut aku sih lebih bagus orang yang main catur ya. Maksudnya aku juga sering ketemu kayak misalkan dia direktur dalam sebuah perusahaan besar gitu. Terus dia, oh kenapa suka catur? Oh dulunya saya suka main catur dan saya masih menerapkan itu dalam kebijakan-kebijakan saya ketika bekerja gitu. Oh ternyata gitu. Jadi banyak value catur yang bisa dimanfaatin sih. Buat orang-orang yang ya sebenarnya kalau kita jadi atlet catur atau tidak, teman-teman tuh harus ingat kalau misalkan gimnasium buat otak yang paling bagus adalah main catur salah satunya. Oh iya. Bukan gitu. Cuma otot fisik ya. Iya. Otot otak juga bisa dilatih. Betul. Dan itu yang bilang Pascal ya. Blair Pascal pernah bilang kalau misalkan gimnasium paling bagus ya main catur buat otak. Cuma yang tadi bro bilang direkturnya memanfaatkan catur ke dia punya kerjaan. Itu dia bukan tipe yang main sampai jam 4 subuh kan bro? Bukan. Iya lagi. Iya juga dia. Iya. Astaga. Cuma kalau bro pernah nggak sih kayak pas lagi di tengah-tengah karirnya sebagai pecatur profesional, itu kepikiran kayak kalau bukan catur nih sebenarnya gue bakal ngelakuin pekerjaan ini nih. Ada nggak sih alternatif? Sebenarnya kalau misalnya bro bukan pemain catur, apa kira-kira pekerjaan yang bro bakal tekunin? Enggak kebayang sih. Mungkin sekolah dengan benar sih. Karena aku suka belajar ya. Aku suka baca buku. Jadi aku dulu cita-citanya sampai ini sih sekolah gitu.
kalau ke luar negeri gitu. I see. Tapi kalau karir selain catur belum pernah sampai terpikirkan nih. Belum sih. Mungkin karena memang dari kecil udah kayak main catur ya. Jadi kayak udah kebayangnya ini bisa jadi karir juga ke depannya. Iya. Tapi menurut aku ya mungkin sekolah sih yang bakal aku serius. Karena aku di antara yang lain mungkin ya buat teman-teman pecatur lain kan milihnya kayak adalah yang beberapa kayak kuliah asal kuliah, sekolah asal sekolah gitu. Nah kalau bisa sih dua-duanya jalan gitu. I see. Jadi kalau aku dulu ditawarin untuk sekedar kuliah, nggak mau, aku lebih pilih untuk kuliah juga gitu. Kayak kuliah beneran gitu. Kan ada atlet yang kayak, kuliah asal absen aja, Iya. asal absen doang gitu. Bener. Kalau bisa kita mengambil pelajaran juga supaya nggak cuman jago jadi atlet doang sih. Gitu. Cuma aku ada lihat data ya bro ya. Kalau pemain catur di Indonesia yang aktif tuh ada 1 juta orang kurang lebih. 1 juta orang active players. Terus di antara tahun 2020 sampai 2022 itu ada lonjakan 400% di platform catur online. Kayak Lichess sama Chesscom. Yeah. Itu asalnya dari Indonesia bro. Itu kalau nggak salah waktu itu karena Queen's Gambit ya. Kalau Iya, nggak salah. betul. COVID terus ada Queen's Gambit juga. Terus ada drama waktu itu kan. Ada drama. Oh iya lagi. Yang sama Gotham Chess ya bro. Iya. Dan aku ada lihat bro itu kalau pernah sering tanding juga ya sama Gotham Chess ya bro ya. Iya. Dulu aku nggak tertarik sih. Ya aku tidak tertarik pada drama-drama seperti itu gitu ya. Waktu itu aku masih kerja kantoran. Terus sampai ada orang bilang, itu ada drama apa sih pecatur bapak-bapak katanya di Bennett gitu. Terus aku kayak nggak tertarik itu. Oh viral ternyata. Terus ya seperti itulah di Indonesia kan gitu, viral ya. Gitu terus aku udah bilang nih ini nggak mungkin aplikasinya nge-Bennett begitu aja. Pasti ada reasonnya gitu. Iya. Ya itu agak memalukan untuk dibahas sih. Kayaknya kita jangan bahas lebih lanjut ya. Iya. Lebih ke memalukan negara kita kayaknya. Tapi ya itu ada hikmahnya gitu ya. Iya. Hikmahnya jadi ya aku pengen kenalin catur gitu, makanya aku bikin platform gitu. Iya, tapi itu kesempatan yang sangat bagus untuk kita mengenalkan catur ke lebih banyak orang ya. Betul. Karena waktu itu pusat perhatiannya benar-benar ke catur pada saat itu. Dan waktu itu peningkatan penjualan juga banyak banget kan di online itu. Gara-gara catur. Yang berhubungan sama catur. Iya. I see. Itu lumayan besar katanya, meningkat banget. Terus ya orang-orang jadi sekarang kan kalau orang lagi nongkrong di coffee shop gitu kan, aku lihat atau di bandara gitu mainnya chess.com semua kan, kayak main platform catur online kayak. Oh, salah satunya. Cuma di momen itu kah yang bro memutuskan untuk mulai YouTube channel atau sebelum dari itu? Iya, di situ. Karena aku tidak sukanya orang akhirnya maksudnya nanti suatu saat kan kalau misalkan kita sebagai seorang pecaturnya diam aja gitu, suatu saat akan tiba kalau misalkan tim caturnya kalah, pasti akan muncul ini karena nggak mainin dewa nih. Dewa titik-titik. Dan ternyata bener kan sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Masih. Cuma apa yang bro harapkan dengan membuat channel RL Chess itu pertama kali? Iya, RLC sih sebagai wadah kayak kalau kita lihat di luar negeri, contohnya di India nih bro. Kayak India tuh maju gara-gara ada salah satu channel YouTube. Mereka ada namanya Chessbase India gitu ya, kita sebutin. Nah, dari situ tuh mereka AdSense ya, mereka bagikan untuk memberikan beasiswa ke atlet catur yang tidak secara finansial tidak mampu lah untuk bertanding ke luar negeri. Nah, walaupun aku masih kecil gitu ya, aku udah mulai semenjak dapat AdSense, aku mengadakan Liga Catur Junior bro, sama Percasi Jakarta. Nah, supaya sebenarnya impianku adalah catur kan sebenarnya banyak tuh tadi pengikutnya. Cuma siapa sih yang tahu catur kalau bukan orang yang suka catur sama pecinta catur gitu. Atau nggak sengaja. Atau ya dari Queen Gambit tadi gitu. Nah, yang kurang di Indonesia adalah platform untuk caturnya aja sih. Kayak kurang spotlight gitu ya. Bahkan olahraga catur lumayan berprestasi gitu. Iya, itu sih. Pertanyaannya bro, untuk bikin catur lebih menarik nih. Catur itu menurut bro lebih ke seni, sains atau olahraga sih? Kalau menurut aku sama seperti yang Karpov bilang sih, catur is everything gitu. Oh, everything ya bro ya.
Ngeri Jadi banget ada Mas. seni, ada seninya, Oh, ada campuran dari sense-nya, semua campuran. itu ya. I see. Terus menurut bro gimana sih caranya kita bisa bikin warga Indonesia tuh lebih tertarik lagi untuk main catur? Selama ini yang bro lakukan di RL Chess juga. Mungkin kita perlu platform yang besar kayak misalkan lebih butuh seseorang lah yang Iya. butuh untuk menggerakkan catur supaya lebih bagus lagi gitu. I see. Untuk kayak di luar negeri kan mereka ada turnamen online yang Iya. sering gitu. Terus juga harus ngadain turnamen catur lebih terbuka lagi supaya lebih Iya. menjaring banyak ini ya, ekosistemnya juga. Iya. Dan mungkin harus ada liga catur di Indonesia. Karena kan turnamen jarang tuh. Iya. Harus ada liga catur seperti olahraga lain sih. Dan Yang lebih besar. sebelum di belakang kamera ini kan kita udah sempat ngobrol ya bro. Hmm. Jadi aku jadi nggak nanya, jadi hampir lupa nanya. Buat teman-teman yang belum tahu, idola bro di catur tuh siapa sih bro? Kalau aku idolanya Bobby Fischer. Kenapa bro? Kenapa Bobby Fischer? Pasti banyak banget yang ini ya, kontroversial dengan Bobby Fischer. Karena orang-orang taunya Bobby Fischer itu orang yang punya penyakit mental, stres lah di akhir hidupnya gitu. Kenapa Bobby Fischer? Karena kehidupannya cukup struggle dia. Dia merupakan anak yang yatim ya. Sempat pindah-pindah negara untuk ibunya seorang suster sampai nggak punya biaya untuk tanding gitu pada saat itu. Terus dia masuk ke Marshall Chess Club dan punya fighting spirit yang bagus banget ya, yaitu dia nggak, kalau main catur nggak mau kalah gitu. Sampai remis pun dipaksa untuk kalah gitu. Artinya bertarung terus. Nah, Mending kalah daripada remis ya. itu sih banyak kehidupan yang menarik dari Bobby Fischer gitu. Termasuk dia mematahkan dominasinya Uni Soviet kan pada saat era prime-nya dia. Apa karakteristik utama dari Bobby Fischer yang bro kagumin? Visioner, terus juga itu sih mental bertarungnya. Termasuk dia kan, kalau sekarang kan tadi bro udah bilang banyak AI gitu ya tentang catur. Nah dia tuh udah bisa prediksi dan dia ciptakan catur 960 kan. Itu orang-orang, maksud aku orang zaman segitu bisa berpikir bahwa kita akan cenderung butuh bantuan komputer akhirnya untuk menjadi jago dalam permainan catur. Dan dia ciptakanlah catur Fischer Random itu. Tapi terkait dengan komputer ya bro, kan terakhir ada juga skandal yang Hans Niemann yang katanya ngechat lawan Magnus ya. Menurut bro, apa sih dampak AI ini, perkembangan AI ini ke industri catur 5-10 tahun ke depan? Ada sisi bagusnya tapi ada sisi negatifnya sih. Menurut aku siapa orang yang punya komputer atau itu PC dengan prosesor yang lebih besar itu yang bakal dia bisa tahu ilmu yang paling besar itu, yang bagus itu yang mana sih. Kayak misalkan Grandmaster sekarang itu mereka punya super komputer untuk dibawa, jadi modalnya itu aja tuh untuk mereka menganalisa game berikutnya apa gitu. Karena kan mereka akan menganut permainan mereka pada pembukaan catur. Nah mereka akan bahas dengan super komputer mereka dan mereka persiapkan sampai beberapa langkah ke depan gitu. Dan yang aku khawatirkan dengan perkembangan ini tuh sebenarnya, apakah mungkin suatu saat catur tuh sudah nggak bisa murni lagi bro? Kayak maksudnya kayak, let's say orang suatu saat kacamatanya tuh udah bisa lihat best move. Di kacamata dia tuh udah langsung kayak ada panahnya. Best move-nya tuh kesini. Atau bahkan kalaupun itu dilarang, dia bisa jadi ada alat yang bisa kasih vibrasi kode Morse. Gerakannya tuh kemana. Menurut bro gimana sih kayak maksudnya landscape catur ke depannya dengan perkembangan kayak gini? Ya itu gelapnya dunia catur ya. Maksudnya yang tadi bro bahas tuh bener tuh. Dan itu sudah terjadi gitu. Kayak orang melakukan kecurangan dengan sandi Morse, itu ada. Dan melakukan dengan trik-trik seperti apa gitu. Itu di percaturan kita juga ada gitu. Cuma hanya segelintir orang yang melakukan itu. Tapi apakah eksistensi catur terancam bro? Bisa bilang terancam dengan adanya teknologi-teknologi ini? Betul, akhirnya mereka beradaptasi sih. Jadi contohnya pada saat turnamen catur, pada saat streaming mereka lebih lambat gitu. Jadi yang menonton itu lebih lambat. Ada delaynya. Ada delaynya gitu. Terus juga ketika kita masuk ke ruangan catur, kita udah nggak kayak dulu lagi, bebas aja gitu. Pakai jam tangan, terus pakai ini. Kita benar-benar kayak masuk ke ruangan yang anti logam gitu. I see. Itu salah satu cara preventifnya. Preventif, betul. Jadi contoh gitu ya. Waktu aku main di Serbia gitu ya. Kan ini mau main turnamen catur, tapi yang jaga pintunya orang-orang yang kayak pemain
martial art semua gitu. Oke. Ini kayak apaan ini gitu. Lo bawa jam tangan, gue lipet lo. Iya. Iya. Oh, sampai udah security-nya udah seketat itu ya? Seketat itu. I see. Karena ya itu tadi bener prediksinya bahwa nanti akan dibantu AI bisa jadi dan sandi-sandi Morse. Itu aku sedikit mengkhawatirkan masa depan catur karena ya itu suatu saat berbuat kecurangan tuh bakal semudah itu. Betul. Dan kita bakal harus pakai hati nurani. Maksudnya kita yang benar-benar udah tahu, gue main sama bro Mas Ruri ini, gue udah tahu dia nggak bakal pakai device kayak gitu, makanya kita mainnya tetap seru gitu ya. I see. Kita sambil lanjutin ya bro ya. Jalan-jalan. Gerakan aku ya. Right. Kalau blunder nggak usah di-mention ya bro. Soalnya kayaknya penonton juga ntar tahu, ada analisisnya, ada barnya ntar di samping. Penonton kayaknya dari tadi nungguin kita jalan. Iya, nungguin jalan. Ini bongklot bikin susah ya kayaknya. Balik lagi ya. Iya. Biasa main mode berapa menit? Kalau aku umumnya tuh dulu lebih suka kalau nggak blitz, bullet bahkan 1 Bullet. menit. Sama blitz mungkin 3 menit. Tapi akhir-akhir ini aku merasa itu sedikit merusak ya. Iya, Kalau merusak, terlalu betul. sering main yang bullet sama blitz. Blitz ya. Makanya aku mulai belajar naikin ke rapid sekarang juga, belajar yang rapid juga. Bullet itu tidak ramah untuk ini ya, orang yang punya penyakit jantung ya. Sepertinya ya. Karena heart rate-nya bisa 120 kan. Iya lagi bener. Karena kalau udah tinggal detikan itu aduh tinggi sekali itu. Jadi kalau permainan-permainan catur top dunia sekarang dipantau heart rate-nya. Oh. Ya pada saat posisi yang krusial, mereka heart rate-nya bisa 120 gitu. Astaga. Tinggi sekali gitu. Iya, dan aku ada lihat bahkan streamer juga ada yang ada heartbeat monitornya di streamnya. Itu bener-bener sih. Tapi bro suka nggak kalau main bullet sama blitz? Suka sih. Suka juga ya? Suka gitu. Deg-degnya, mencari Deg-degnya iya. Adrenalinnya sih. Eh, Tapi pada saat kalah juga ya akhirnya kurang bagus juga. Karena kadang Iya kalau sih. kita kalah timer kan mos lah atau apa dibanting atau apa. tapi kan bullet dan blitz itu menurut aku lebih ke mengandalkan kita punya refleks dan kita punya pattern recognition dari yang sebelum-sebelumnya aja. Betul. Karena kita nggak benar-benar pakai waktunya, dan menurut aku itu sedikit merusak proses pembelajaran kita, di mana kalau kita punya waktu lebih banyak, kita pasti bisa berpikir gerakan yang terbaik sebenarnya untuk posisi tersebut. Kalau menurut bro kayak apa sih bullet sama blitz? Ya betul kayak gitu. Jadi sebagai seorang pemain catur pada saat kita main bullet sama blitz dipaksa untuk mengambil langkah atau action gitu ya dengan cepat gitu. Jadi kita nggak bisa mikir lama-lama. Jadi lebih ke refleks ya bener ya. Refleks sama pattern recognition yang sebelumnya kita udah pernah lihat aja. Betul. Sama kita nge-push otak kita sih supaya ya lebih cepat nggak gitu. Kalau bro kan terakhir udah berhasil dapat gelar International Master nih ya bro ya. What's next nih untuk bro Mas Ruri? Aku sih sekarang kan aku udah di 2400. Jadi kalau mau jadi Grandmaster 2500. Iya. Tapi koefisien dari ratingnya itu wah ngancem nih. Diam-diam ngancem ya. Kecil-kecil cabai rawit. Mau nyoba ngancem. Oh mau ngejar gelar Grandmaster ya? Grandmaster. Tapi kita mengikuti turnamen itu juga harus strategi kan bro Edward. Iya. Karena di Indonesia catur ini kurang, ya kalau kemarin-kemarin viral kan ada ya temanku juga yang bilang kalau dia tanding ke luar negeri tidak ada sponsor Iya. gitu. Nah sebenarnya itu hal yang sering terjadi di dunia percaturan dan itu udah terjadi lama sih. Iya. Kayak aku sekarang kan udah profesional gitu termasuknya. Iya. Kalau dulu junior mungkin dibiayai oleh negara karena eventnya kan kayak tingkat anak-anak gitu. Iya. Gitu. Terus kalau sekarang udah profesional ya harus cari sponsor sih. Iya. Nah kurangnya di Indonesia itu ya Iya. catur kurang spotlight sih. Exposure terhadap dunia caturnya masih Betul. sangat kurang ya. Masih Sementara sangat. kalau kita lihat atlet-atlet bulu tangkis yang sponsor tuh udah kayak udah besar-besar perusahaannya, Betul. terus kayak udah biasa gitu ya. Padahal catur tuh menurut aku ya, argumen aku tuh nggak kalah serunya loh kalau dibandingin sama bulu tangkis, sepak bola. Nontonin catur tuh kalau mungkin at least bagi kita ya yang kayak suka berpikir itu kayak menurut aku sama tegangnya. Kita bisa ngerasain intensnya juga dan manfaatnya ke banyak orang tuh juga bisa lebih terasa juga. Selain dari olahraga-olahraga lain. Yaitu yang tadi bro bilang gimnasium terbaik untuk otak tuh catur ya. Catur. Iya. Jadi
buat teman-teman pemilik perusahaan apa? Siapa tahu ya kalau ada yang... Susah bro di Indonesia. Jadi ini true story ya. Kayak sebelumnya kan aku udah tinggal di Rusia 3 bulan. Nah itu tuh sebelumnya aku mengikuti turnamen-turnamen gitu, aku bikin ini apa proposal. Terus aku kirim ke kayak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia lah. Udah aku buat sebagus mungkin gitu ya. Mungkin karena salah dari profesionalnya, proposalnya mungkin kurang bagus atau gimana gitu ya. Sampai akhirnya ada satu orang yang nonton live streamingku, akhirnya dia mau bantu aku gitu. Tapi yang aku kecewa kan kayak, wah di Indonesia emang nggak mudah ya nembusin dengan cara proposal gitu-gitu. Iya, dan kan nggak semua atlet punya platform kayak Bro ya. Maksudnya kayak Bro bilang Bro dapat sponsor dari yang penonton live streaming. Iya. Sementara ada bisa jadi juga ada atlet yang dia tuh juga berbakat tapi dia nggak punya platform juga. Jadi dia bahkan lebih terbatas lagi. Betul, gimana itu kan? Iya. Padahal kalau dia mau proaktif minta proposal juga sulit berarti. Iya. Sekarang ya. Jadi aku udah dengan cara mungkin kita nyebarin proposal gitu ke perusahaan-perusahaan. Aku udah coba itu ke mungkin lebih dari 20 perusahaan di Indonesia. Ternyata ya mungkin butuh orang dalam gitu. Itulah di Indonesia. Mungkin atau catur dipandang sebagai sebagai olahraga yang kurang menaikkan citra mereka, padahal kan kalau menurut aku ya, kenapa sih mereka tidak berpikir bahwa yang ngebantu kan kadang-kadang tidak perlu exposure juga gitu. Ngebantu. Ya lu ngebantu anak negeri lah gitu istilahnya gitu. Itu maksudnya aku notice di negara-negara maju mereka juga udah sangat mendukung caturnya mereka. Betul. Gitu. Kadang-kadang aku di India berpikir ya, ini kan perusahaan contoh kayak kripto gitu. Yang jadi sponsornya ada salah satu Grandmaster India. Mereka untungnya apa gitu. Toh Grandmasternya nggak main kripto. Iya. Terus apa gitu untungnya kan? Terus juga di online mereka masuk TV juga enggak, cuman disiarin di YouTube doang. Gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya jadi sponsor tuh harus kayak ribet. Gua dapat apa gitu soalnya. Iya gitu. Padahal ya cepat atau lambat maksudnya setidaknya mereka berkontribusi ke negara ya, maksudnya bantu kembangin industri catur di Indonesia juga. Iya. Selain itu kan kita ya maksudnya kan ngebantu anak bangsa juga gitu buat lebih maju gitu. Nah, hubungannya dengan tadi aku tinggal 3 bulan di Rusia gitu. Jadi selama aku tinggal 3 bulan di Rusia tuh aku mempelajari catur tuh. Kenapa sih di Rusia tuh caturnya maju banget gitu. Ternyata caturnya tuh memang kalau di negara mereka tuh sains gitu itu sangat didukung banget gitu. Jadi tidak peduli, padahal kan mereka sepak bola terus martial art mereka disiarin di TV, tapi catur juga. Kalau kita nongkrong di Moskow tuh, kalau kita nyalain, kita mau cari ke kafe mana itu pasti temanya catur semua, rata-rata. Iya, maksudnya di negara-negara maju pun mereka udah melirik ke industri catur ini, sementara Indonesia saat ini masih belum. Tapi harapannya ya dengan media-medianya Bro, RL Chess, podcast ini, harapannya ke depannya Indonesia lebih melek juga sama industri catur. Dan itu seringkali juga mengharumkan nama bangsa Indonesia, apalagi baru-baru kan ada yang lolos wanita Piala Dunia catur. Yang lolos Piala Dunia catur itu sangat mengharumkan nama Indonesia kan. Iya. Coba ya kalau dibilang bandingin coba prestasi sama olahraga lainnya, silakan aja coba gitu. Karena kalau teman-teman lihat mungkin dari usia 6 sampai 7 tahun anak-anak tuh udah mulai mempelajari catur. Udah mulai. Dan mereka itu bibit-bibit unggul juga ya dari bangsa ini. Tadi Bro mention pengen jadi GM. Perjalanan jadi GM tuh setauku lumayan rumit ya. Karena si Gotham Chess juga udah menekuni jalan ngikutin juga ya. Sekian lama ya. Betul. Apalagi Gotham. Bro ada roadmap-nya nggak sih? Kayak kira-kira Bro ada roadmap-nya ini latihan berapa lama dan akhirnya jadi Grandmaster, apakah ada kelihatan gitu proyeksinya? Betul. Tadi pertanyaan bagus banget ya. Jadi kalau Gotham itu padahal kan sumber daya ada, turnamen ada, uang ada. Kenapa dia belum jadi Grandmaster? Kalau menurut aku ya ini skill mungkin ya, skill isu mungkin gitu ya. Udah jangan sampai si Levi denger ya. Tapi ini mungkin true story ya gitu. Karena semuanya udah ada nih di dia gitu. Nah kalau kayak aku gitu ya, misalkan udah master internasional, butuh untuk jadi Grandmaster. Biasanya pencatur Indonesia tuh kemampuannya sebenarnya bukan aku doang gitu ya, teman-temanku juga.
kemampuannya di atas gelarnya. Misalkan dia gelarnya sekarang FIDE Master, Iya. udah International Master sebenarnya. Mungkin sekarang gelar elo ratingnya 2.500, sebenarnya mungkin udah tinggi gitu. Cuma kurang bertanding gitu. I see. Iya, Jadi iya, iya. perbedaannya gini lah, mungkin ini perbedaan yang sangat menohok ya, atlet catur Indonesia dengan atlet luar negeri. Perbedaannya adalah ketika bertanding mau ke luar negeri, atlet catur Indonesia yang tidak ada sponsor, dia harus memikirkan berapa kos yang dia habiskan, dan dia harus benar-benar mempersiapkan dirinya dengan matang, terus juga hal-hal lainnya gitu. Nah ini dari sebelum bertanding aja dia udah kepikiran biaya gimana dia mau menang. Iya bener. Maksudnya itu bener-bener kayak apa orang yang dibilang, kamu ngurusin negara padahal dia ngurusin makan aja belum misalnya gitu ya. Kayak tetap ada prioritas-prioritas yang harus dipikirkan dulu. Iya sih. Tuh. Dan kalau misalnya bro kayak menyiapkan lagi untuk turnamen nih, gimana sih pembagian waktunya bro? Soalnya aku bayangin banget, bro ini kehidupannya sudah cukup sibuk banget ya. Kayak maksudnya ada jalanin media, ada sebagai mentor coaching juga, terus ada sebagai pemain profesional yang ikut kompetisi kemana-mana ke luar negeri. Itu gimana sih cara bro bagi waktunya sekarang kayak ngelakuin semua itu? Iya, jadi kalau di luar negeri tuh, kalau enaknya ya, misalkan kita stay, contoh di, waduh ngancam lagi, mundur, diancam terus nih. Nah, jadi contohnya di luar negeri nih, misal kita stay di Budapest lah. Iya. Di Budapest itu setiap bulan ada 2 turnamen yang bisa melahirkan gelar norma Grandmaster. Oke. Kalau kita dapat 3 kali norma Grandmaster tuh kita. Hmm. Dan itu setiap bulan gitu. Bayangin kalau kita stay di sana gitu. I see. Tapi Dan- kalau kita sekali-sekali dari Indonesia ke Budapest gitu kan, udah kelihatan biayanya berapa. Iya. Tiket ke sana gitu. Aduh, aku ngebayanginnya aja Ngebayangin lumayan ya. kayak gitu. Iya, itu kenapa maksudnya sponsor biasa sangat dibutuhkan untuk kayak orang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi terus ya, Betul. sebagai atlet. Tapi kalau biasa latihan yang teknisnya di atas papan catur, Mm-mm. bro itu kalau dikasih ada waktu 100%, itu berapa persen untuk pelajarin teknik taktis, berapa persen untuk pelajarin endgame, terus berapa persen yang sisanya bro bagi untuk, let's say, ini untuk kesehatan mental gue, fisik, misalnya kayak liburan, apa kayak gitu. Gimana pembagian waktunya bro? Wah, aku lumayan intens banget sih sama catur. Tapi kalau pembelajarannya aku sekarang mungkin 70% udah ke taktik sih. Gitu. Terus 20%-nya itu mungkin sisanya untuk yang lain-lain gitu. Tapi menurut bro untuk kayak orang-orang yang di level-level pemula, let's say kayak aku yang kayak 800 sampai 1600 itu, kita tuh lebih harus fokus pelajarin endgame atau teknik taktis? Iya nih, kalau misalkan sebenarnya taktik yang harus dipelajari lebih dulu ya, karena kan taktik seperti kalkulasi kan penting. Contoh kayak misalkan kita tadi tuh diancam, kita tahu ngeresponnya bagaimana gitu. Kemudian yang lain-lain kayak 20% buat opening gitu, terus 20% buat posisional gitu. Nah, jangan lupa juga end game dipelajari. I Gitu sih. see. Berarti untuk yang kita-kita nih baru mulai baiknya tuh belajar taktis dulu ya. Baru Iya, nanti kalkulasi. kita pelajari endgame. Betul. Padahal endgame tuh sama pentingnya ya. Sama pentingnya. Bahkan suatu saat bisa lebih penting ya di game-game kelas atas ya. Betul. Sesimpel catur lomba lari, pion lomba lari aja kita harus tahu hitungnya Balapan yang mana pion. yang sampai duluan ya. Betul. Pound race. Itu seru banget sih. Aduh ini. Sudah Jadi lumayan sedikit bahkan ada waktu. yang bilang kalau end game itu mantan juara dunia catur ya, ada dari Kuba, Osaro Capablanca bilang sebelum lu mempelajari apapun itu lebih baik pelajari end game dulu katanya. Malah dibilang pelajari endgame dulu. Pelajari end game dulu. Itu menarik sih. Nah, ini kan kalkulasi nih. Misalkan kita makan dengan pion atau kuda, mana yang lebih bagus. Nah, itu harus dipikirin dengan matang. Coba bro, kalkulasi secara live. Oke, kalau ini dimakan dengan kuda kan artinya perwira kita akan lebih aktif. Terus Yes. juga menteri kita bisa mengancam ke petak B7. Yes. Nah, sedangkan kerugian dari hitam di sini adalah perkembangan perwiranya belum baik. Iya. Jadi harusnya principle of opening-nya atau prinsip dari dasar kita bermain catur itu pada awal-awal adalah mengeluarkan perwira nih selain Iya. pion. Iya. Nah, itu tidak dilakukan oleh bro tadi. Tapi bukan berarti ini kalah, hanya ini secara posisi kurang bagus. Yes.
Nah, kenapa aku makan pakai kuda? Karena aku sudah melihat bahwa menterinya akan aktif nanti ngepin raja ya, mengikat, terus mengancam B7 juga. Dan iya ini posisi jelek banget sih. Apalagi nggak bisa castle ya rajanya. Oh iya, nggak bisa. Ini tadi aku manual. Betul. Wah, inget juga. Nah, itu salah satunya main catur itu bikin ingatan kita bagus juga sih. Cuma ini baru diberi tanda kalau waktunya itu sudah up. Tapi nanti kita bakal kasih tahu kelanjutannya, let's say di digital board aja kelanjutannya. Thank you so much bro for sharing hari ini. Thank you banyak buat sharing hari ini. Aku sangat berharap benar-benar industri catur tuh kedepannya lebih dilirik lah ya sama orang-orang tokoh-tokoh di negeri ini supaya kedepannya atlet-atlet kayak bro, maksudnya jarang-jarang juga yang kayak bro yang masih mau sharing di media, maksudnya mau bantu menggaungkan ini, biar yang bro nggak sadar itu dengan bro menggaungkan ini, itu yang nanti yang generasi penerus di atlet-atlet catur yang baru-baru sekarang lagi rising itu, mereka bakal sangat terbantu bro. Betul. Dengan bro punya exposure ini ke dunia catur, dan itu kita sangat apresiasi. Thank you banyak bro. Ya ini podcast pertamaku, jadi ini keren banget. Tapi bener-bener honored to have you bro. Terus juga tadi juga bener banget. Jadi aku belum ngomong udah kebaca nih. Bener banget. Kan jadi catur bro, bisa nebak. Itu ya kuncinya. Jadi itulah benar banget kata Bro Edward. Jadi aku di sini bukan membicarakan aku aja, tapi aku juga berbicara untuk generasi aku yang berikutnya. Semoga catur nggak cuma jadi catur yang biasa doang nih, yang orang sering bilang kayak ini mah pemainan tukang ojek lah atau apalah gitu. Padahal tadi yang seperti kita bilang ya, bahkan yang baru ini kan presiden juga main catur gitu. Terus juga tadi produser main catur gitu. Jadi ini bukan olahraga yang kampungan lagi gitu. Olahraga yang udah beda levelnya gitu lah. Dan ini sangat menarik. Aku harap kedepannya maksudnya kayak lebih banyak lagi yang kayak bro bersedia sharing juga di media. Biar kita bantu gaungkan ini sama-sama lah. Kayak untuk perkembangan industri catur. Amin. Biar ntar kita makin banyak teman mainnya ya bro. Iya betul. Tapi ini biasa kita punya pertanyaan signature. Tapi ini mungkin gak bakal berlaku buat pemain catur ya. Karena mereka udah melihat 5 gerakan ke depan gitu. Cuma kalau bro dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu nih bro. Ke kapanpun itu. Ada nggak sih momen dimana bro pingin balik untuk mungkin menikmati aja momen itu, atau bro pingin memperbaiki sesuatu sedikit biar teman-teman tuh kalau sedang melalui masa itu juga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan gitu. Sebagai seorang pemain catur, aku harusnya fokus ke catur aja kali ya. Karena aku juga banyak mengalami ya biasalah sebagai seorang anak muda kan yang tumbuh bersama juga dengan mengejar cita-cita. Kita ada gangguan-gangguan yang lain lah gitu kayak. Nah, kita harus fokus terus supaya kita bisa terus mantap dan fokus aja ke catur gitu. Jangan sampai akhirnya terganggu dengan hal-hal yang lain lah gitu. Gitu sih. I see. Berarti fokus. Intinya kayak maksudnya bahkan bukan buat penonton yang bukan atlet catur pun kalau mereka lagi menekuni suatu bidang, kuncinya itu fokus ya. Fokus. Jangan sampai dia kayak selalu ngelihat kayaknya ini lebih menarik, ini lebih menarik. Betul. Dia jadinya nggak tajam di satu pun, lebih baik dia tajam di satu hal gitu ya. Jangan setengah-setengah sih. Dan ini kan podcast ya bro, ini video. Aku percaya itu bisa bertahan bahkan sampai 50-100 tahun. Nggak kayak foto album yang bisa suatu saat usang atau bahkan robek, terus orang nggak bisa ingat lagi. Tapi video ini tuh tetap bisa dinonton. Kalau bro boleh kasih saran nih ke orang-orang yang nonton, let's say 50-100 tahun lagi, bro mau kasih satu saran apa buat mereka yang nonton di masa depan? Saran apa nih ya? General aja boleh, kehidupan atau soal catur juga boleh. General. Kalau menurut aku, kalau sebagai atlet catur aja ya. Sebagai atlet catur, kita harus bekerja keras dan yakin kalau apa yang kita perjuangkan hari ini itu akan berhasil gitu. Tapi kita harus maksimalkan perjuangan kita dengan maksimal gitu. Dan ini bisa jadi bagi teman-teman terdengar klise. Padahal banyak orang zaman sekarang bahkan tidak menjalankan nasihat itu. Mereka tuh merasa gue pasti bakal lakukan yang terbaik apa, dan gue. Tapi kebanyakan orang tuh sekarang punya negative mindset gitu. Kayak dia baru mulai udah kayak enggak lah, dia kan orang tuanya kaya, misalnya kayak dia tuh lebih didukung lah. Sementara aku posisinya kayak gini. Padahal negative mindset itu nggak bakal membantu mereka sama sekali kan. Justru kalau mereka lebih optimis, mereka lebih berharap ini kalau dengan aku lakukan ini bakal lebih baik untuk masa depanku, itu justru performa mereka bakal naik. Kadang-kadang kalau menurut aku ya, orang tuh tidak mau menikmati prosesnya sih.
Jadi jangan sampai orang tidak mau menikmati proses, hanya mau hasilnya aja. Waduh, Kadang orang tidak betah di proses sih. di akhir podcast ditampar aku. Bener-bener harus menikmati proses ya bro. Iya. Thank you so much bro buat hari ini. Thank you. Terima kasih. Buat teman-teman, aku harap entah teman-teman itu atlet catur atau bukan, di apapun bidang yang teman-teman tekuni, kita harus benar-benar yang tadi Bro Mas Rudi bilang sih, nikmatin prosesnya dan lebih optimis saja lihat ke masa depan. This has been the game of life, and I'll see you in the next level.